Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amal yang menjadi sebab seseorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Bahkan dalam satu hadis Nabi dikatakan orang yang paling utama, paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi. Para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mereka bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada para hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya di langit, di sisi para malaikat muqarrabin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya Allah bersalawat di situ, kata beliau, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para hambanya tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan seluruh para malaikatnya, ya, termasuk juga malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk alam yang ada di bawah, yaitu penduduk yang ada di bumi, ya, agar bersolawat dan membaca salam untuk beliau, agar pujian penduduk alam bagian atas yaitu langit dan alam bagian bawah yaitu dunia di bumi ini itu untuk beliau berkumpul menjadi satu. Maksudnya pujian kepada Nabi Muhammad SAW ini berkumpul menjadi satu. Penduduk langit memuji beliau, penduduk bumi juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini memiliki kedudukan yang terpuji di langit dan juga di bumi. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan makna ayat tersebut, apabila Allah dan para malaikatnya saja bersolawat untuk Rasulnya, maka kalian, maksudnya orang-orang yang beriman, bacalah sholawat untuk beliau, karena kalian lebih patut untuk membaca sholawat dan salam kepada beliau, sebab kalian telah memperoleh berkah dari kerasulan beliau. Kita ini mendapatkan berkah, keberkahan, ya, kebaikan yang sangat banyak, dan kita termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah, umat terbaik karena kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini menjadi umat terbaik karena kita itu umatnya Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah Rasul, ya, yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna solawat untuk Nabi SAW? Dijelaskan oleh
para ulama, diantaranya oleh Abul Aliyah, beliau mengatakan sholawat Allah artinya adalah pujiannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi para malaikatnya. Jadi sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersolawat kepada Nabi, itu maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi para malaikatnya. Sedangkan sholawat para malaikat adalah doa permohonan ampun, ya. Jadi kalau sholawatnya malaikat itu adalah permohonan ampun. Ada kadang-kadang dalam sebuah riwayat itu kan disebutkan apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sakit di pagi hari, maka dia akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Semua bersolawat dari pagi sampai sore. Jadi kalau ada orang sakit muslim, kita jenguk dia di pagi hari, maka kata Rasulullah SAW 70.000 malaikat bersolawat kepadanya untuknya mulai dari pagi sampai sore. Kalau dia menjenguk saudaranya yang sakit tadi di waktu sore, 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya sampai pagi. Bersolawat di situ maksudnya para malaikat itu mendoakan kebaikan. Di antaranya adalah memohonkan ampunan bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit tadi itu. Jadi solawatnya malaikat itu adalah doa, solawatnya Allah kepada Nabi itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya di hadapan para malaikatnya. Begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sholawat yang diperintahkan Allah dalam ayat di atas adalah tuntutan Allah terhadap apa yang telah Dia beritahukan mengenai sholawatnya dan sholawat para malaikatnya. Jadi Allah memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwasannya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang beriman adalah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan, ya, yaitu pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menampakkan keutamaan dan kemuliaan beliau. Ya. Allah dan para malaikat bersolawat, maka orang-orang beriman juga disuruh bersolawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, atau keutamaannya, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sebuah hadis, ya, ini dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menceritakan, aku pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sujud, sedang sholat, dan beliau memanjangkan sujudnya. Setelah itu beliau bersabda, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa bersolawat untukmu Muhammad, maka aku akan memohon ampunan untuknya. Barang siapa yang membaca salam untukmu, maka aku akan memohonkan keselamatan baginya. Lalu aku bersujud kepada Allah, kata Rasulullah SAW, sebagai ungkapan rasa syukurku. Sujudnya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau ada umatnya yang membaca solawat kepada beliau, maka malaikat Jibril akan memintakan ampunan baginya. Kalau ada umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadanya, maka malaikat Jibril akan memohonkan keselamatan baginya. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan dimintakan ampunan oleh malaikat Jibril dan didoakan keselamatan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dan Al-Hakim, ya, dan kata Al-Hakim sanadnya sahih, ya, begitu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang membaca solawat sekali untukku, maka Allah akan bersolawat 10 kali untuknya, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ya. Siapa yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, ya. Solawat 1 kali. Kita biasa bersolawat, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam atas kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pagi dan sore kita baca 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada aku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, ya. Salawat dan salam, ya. Perintahnya kan salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, ucapkan salam, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Maka salawatnya adalah Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian Yaqub bin Zaid bin Talhah At-Taimi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang utusan dari Robku datang kepadaku. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu berkata, tidaklah seorang hamba bersolawat untukmu 1 kali, melainkan Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian datang seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku akan menjadikan separuh doaku untukmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh, silahkan kalau kamu mau. Orang tadi berkata, bolehkah aku jadikan 2/3 doaku untukmu? Beliau bersabda, boleh kalau kamu mau. Orang tadi kembali berkata, bolehkah aku jadikan semua doaku untukmu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginan-keinginan dunia dan keinginan-keinginan akhiratmu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa malaikat Jibril datang kemudian mengatakan kepada beliau, tidak seorang hamba bersolawat untukmu 1 kali, melainkan Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Mendengar itu, ya, sahabat tadi mengatakan kepada Nabi SAW, ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku akan jadikan separuh doaku untukmu, ya. Dia akan bersolawat kepada Nabi SAW. Boleh kalau kamu mau. Kemudian orang tadi mengatakan lagi, bolehkah aku jadikan 2/3 doaku untukmu? Boleh, silahkan kalau kamu mau. Dia akan bersolawat terus kepada Nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilimpahkan, ya, solawat dan salam, ya, begitu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku jadikan semua doaku hanya untukmu? Jadi dia tidak akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua doanya adalah solawat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu begitu, ya, semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginanmu, baik keinginan di dunia maupun di akhirat, ya. Keinginan kita di dunia kan selamat, fit dunya wal akhirah, ya. Di dunia selamat, kita tidak tersesat. Di akhirat kita selamat, tidak masuk ke dalam neraka, disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling besar. Di dunia selamat, dia mendapatkan petunjuk, hidayah, iman dan Islam. Di akhirat dia selamat juga dari siksa, baik siksa kubur ataupun siksa neraka. Nah, jadi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu tadi.